Saya yakin dengan buruh dimaafkan oleh Pak Wahidin, buruh juga minta maaf kepada Pak Wahidin, ya rembuk dulu, ya insya Allah Pasti selesai. pasti selesai. Seorang orang tua yang bijak memaafkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan perasaan bangga, kami dari Banten Podcast berada di kediaman Pak JB dan kami merasa terhormat bisa diterima di sini. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang inspiratif dan saya yakin eksklusif karena kami tahu bahwa bertemu dengan Pak JB bukan perkara mudah mengingat ketokohan dan kesibukan beliau. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita akan bincang-bincang tentang Banten ini Pak. Iya. Dan saya sudah terpikir banyak akan dapat masukan, pengalaman, dan hal-hal berharga lainnya dalam bincang-bincang kali ini. Gitu Pak. Oke, Mak. Oke. Pak, mengawali nih perbincangan kali ini dengan persoalan yang lagi marak saat ini. Iya. Buruh versus gubernur. Iya. Sikap Bapak bagaimana? Ya, kalau sikap saya pertama adalah dengan maraknya ini adalah kondisi buruh pada saat sekarang. Dengan tuntutan buruh pada saat sekarang. Ini bukan hanya di Banten. Di seluruh provinsi, kabupaten di Indonesia. Tapi kenapa kita begitu marak terjadi di Banten? Diakibatkan adalah itu karena ada sebab dan akibat. Sampai terjadi adalah pemasukan para buruh ke ruangan gubernur. Yang itu tidak kita hendaki. Karena itu adalah legalitas pemerintah provinsi. Tapi tentu juga kita bijak adalah mengevaluasi ini. Ini ada sebab dari akibat. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Kalau saya dengar adalah dari para buruh ini, pertama mereka ini adalah minta tuntutan kenaikan buruh. Kenaikan upah, Pak. Kenaikan upah 5,1%. Yang itu katanya pada tanggal 29 November sudah disetujui. Hanya tinggal persetujuan adalah Apindo. Yang keduanya para buruh ini adalah dengan ucapan perilaku Pak Gubernur yang mengatakan kalau para buruh ini tidak menerima ini, sebaiknya para buruh diganti dengan semuanya. Itulah yang mengakibatkan sebab para buruh emosi. Ingin para buruh ini ketemu dengan gubernur. Audensi. Tentunya para buruh tidak hanya sekedar untuk tidak berniat untuk merusak masuk ke ruangan gubernur. Mereka hanya ingin bertatap muka dengan apa alasannya gubernur menyampaikan itu. Dan kalau ini adalah gubernur salah, minta maaf. Sehingga pada waktu itu adalah para buruh datang kepada provinsi, tidak ada satupun yang menerima. Padahal sudah dijanjikan oleh Pak Gubernur 60 orang itu untuk diterima oleh Pak Gubernur. Tapi ternyata begitu masuk Pak Gubernur tidak ada, ya itu. Pak Gubernur katanya menurut informasi melalui jalur pinggir keluar. Dan disitulah emosi para buruh sehingga mengambil makanan kacang, mengambil minuman. Ini adalah sangat disesalkan oleh kita. Tapi saya sampaikan tadi itu karena sebab daripada akibat. Untuk itu saya pernah mengundang para buruh, para organisasi buruh. Apa yang menjadi penyebab Anda ini seperti ini? Anda sudah salah. Dan mereka mengakui kesalahannya. Ya, kami juga salah. Dan risiko apapun adalah Anda ini harus terima. Ya, Pak JB, kita mohon bantuan. Mohon solusi yang terbaik. Tolong anak buah kita ini, yang 2 orang ini bisa ditahan luar. Itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangan penegakan hukum. Tapi alhamdulillah mereka berjuang kepada penegakan hukum kepada Pak Kapolda.
Alhamdulillah itu disetujui oleh Pak Kabul. Kita sangat bersyukur. Ya. Di mana penegakan hukum harus juga kita lakukan, dijalankan. Tapi Kamtibmas juga ini nomor satu. Mungkin Pak Kapolda dari Kamtibmas ini. Sebab kalau buruh ini tidak jalan, industri tidak jalan. Berapa kerugian? Kita efeknya kerugiannya. Bukan hanya sekedar buruh, tapi dunia usaha juga rugi. Alhamdulillah dengan kebijakan Pak Kapolda mereka dikeluarkan. Tapi belum dilakukan pencabutan penanganan perkara ini. Ini kembali kepada dua figur ini. Satu figur Pak Gubernur, dua figur para asosiasi buruh ini. Kalau menurut saran saya adalah manusia ini tidak sempurna. Sebaiknya kita urun rembuk antara Pak Gubernur dengan para asosiasi buruh untuk saling memaafkan yang sudah-sudah. Toh ini juga anak Pak Gubernur. Mungkin besok lusa Pak Gubernur sebentar lagi habis waktunya tanggal bulan Mei ya. Kan mungkin juga masih ada niat menjadi gubernur. Kalau kecewa mereka tidak akan milih mereka. Sedangkan kita menjadi gubernur adalah menjadi mutlak adalah suara itu ada di masyarakat Banten khususnya adalah diantaranya adalah para buruh itu, Pak Ihsan ya. Jadi sebenarnya solusinya mudah, Pak ya. Solusinya sangat mudah. Bagaimana kita meredam ini? Itulah kompromi. Saling memaafkan antara gubernur dan para buruh. Di mana kita ini sekarang bangsa ini sedang kondisi prihatin kita. Pertama adalah kita dengan COVID belum selesai. Kita ada COVID-19. Sekarang ada lagi Omicron. Nah, itu tidak boleh harus dijaga adalah prokes oleh kita sesuai dengan anjuran Bapak Presiden Jokowi untuk masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Sebab kalau dua poin ini tidak diselesaikan, kita akan terpuruk. Bisa-bisa ada kelaparan. Artinya memaafkan dari sisi gubernur, tidak ada pilihan lain kecuali mencabut. Oh iya, sepakatilah kita kumpul. Pak Gubernur juga jangan dulu mencabut. Ini juga jangan dulu pesimis. Buruh. Kita kumpulkan dua-duanya. Rembuk, urun rembuk. Pak Gubernur ajak Perkopinda, buruh ajak asosiasi, berembuk. Saling memaafkan. Kalau kemarin Pak Gubernur salah, minta maaf. Asosiasi buruh ini salah, minta maaf. Kita rembuk, kita musyawarah. Ini bapak dan anak. Dan Bapak siap memfasilitasi. Saya siap menjadi fasilitas. Ya. Yang penting demi keamanan di Banten ini. Ya. Oke, Pak. Gitu. Nah ini solutif dan ini solusi yang terbaik. Itu menurut pemikiran saya. Menurut pemikiran pribadi saya. Ya. Tinggallah kelegowoan kedua-duanya. Pak Gubernur juga dengan berjiwa besar. Ya. Kalau masing-masing nih, terutama dari pihak gubernur tetap ego, kira-kira dampaknya seperti apa nih, Pak? Kamtibmas juga perlu dipikirkan. Justru kita ini dalam kondisi bangsa kita ini, Indonesia umumnya, khususnya Banten, memerlukan pertumbuhan ekonomi. Memerlukan penyelesaian adalah COVID-19. Ya, supaya kita cepat lagi bersilaturahmi. Sekarang kita masih dibatasi. Ya kan? Makanya Presiden menyarankan adalah penyuntikan vaksinasi ini selesai 7% pada bulan Desember ini. Saya sudah tercapai berapa? Kita juga tidak tahu ya. Itu. Jadi saran saya, marilah kita Pak Wahidin adalah bersama kita saling memaafkan. Sebab tidak menutup kemungkinan. Saya yakin dengan buruh dimaafkan oleh Pak Wahidin, buruh juga minta maaf kepada Pak Wahidin, ya rembuk dulu, ya insya Allah pasti selesai. Pasti selesai. Seorang orang tua yang bijak memaafkan anaknya. Mari kita bina anak-anak kita ini. Toh mereka juga ini buruh, saya tanya, kamu nuntutnya apa 51%? Iya. Tapi kalau ada misalnya putusan Gubernur Pak Haji, ya 2%, kita terima. Kita terima. Ini yang juga tuntutan. Dan kalau memang ini adalah diakomodir semua juga, akan menjadi bumerang ke depannya. Iya kan? Tuntutan selalu dengan demo apa, ya kita tuntutan dengan bijak lah. Ya, tidak harus semua jadi kita setujui gitu kan. Nah, Pak JB,
ini satu sisi persoalan buruh belum selesai. Kalau Bapak melihat kondisi Banten sendiri seperti apa sekarang? Ya Banten terpuruk sekarang. Ya, ya. Ekonomi kita terpuruk, ya, pembangunan terpuruk. Apalagi ditambah kalau tahun kemarin kita lah terpuruk dengan kondisi Banten, Bank Banten. Ya. Sekarang kondisi katanya bahwa banyak ini keberadaan keuangan Provinsi Banten. Ya. Ya. Nah, gimana nih? Ya, Badan Keuangan Pendapatan Provinsi Banten menghitung pendapatan berapa, pengeluaran berapa, sisa berapa. Pendapatan sudah disetujui dan pengeluaran sudah disetujui, tapi kok masih kurang. Ya, saya tidak mau arah ke sana. Tapi yang jelas adalah manusia tidak sempurna, kita perbaiki. Nah, dalam situasi sekarang, mana yang paling signifikan untuk segera dibenahi? Soal apanya nih? Keterpurukan di Banten. Satu masalah, satu itu sekarang vaksinasi. Yang kedua ekonomi. Ya. Ekonomi. Ya ini perlu dibenahi. Yang ketiganya adalah gimana Banten ke depan. Banten ini sudah 22 tahun. Ini perjuangan Banten, ingin Banten menjadi provinsi ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Kita berharap kepada pimpinannya yang menjadi yang pengelola Banten ini bisa introspeksi diri untuk melakukan perbaikan karena manusia tidak sempurna. Catatan Pak JB tentang kepemimpinan di Banten seperti apa? Ya ini saya bilang Pak Wahidin ini kurang ada menerima aspiratif dari masyarakat, kurang komunikasi dengan masyarakat. Ya ini ya egois yang ditimbulkan. Ya nggak bisa kita. Sebab kita juga sebagai gubernur dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, rakyat yang menentukan. Ya kan? Tentunya kita harus mengakui rakyat itu apa? Di mana di Banten ini ada 8 kabupaten kota kan ya. Ya. Ya tentunya mana yang perlu diperhatikan oleh kita. Bisa yang kita lakukan misalnya adalah industri di Banten hampir 5.000 kurang lebih. Ya. Bagaimana kita untuk penanggulangan ekonomi, penanggulangan kesehatan ini? Mereka sudah berbuat sekarang dengan vaksinasi masing-masing. Kedepannya gimana nih? Kita untuk membantu ekonomi di Banten, ajak kita urut rembuk. Sebab adalah provinsi negara tanpa pengusaha tidak akan jalan. Contoh Cina, itu karena pengusahanya. Nah kalau misalnya itu 5.000 kawasan industri di Banten, kita minta sumbangsi 10 juta aja. Dari masing-masing itu ya. Ya, dikelola dengan baik ya. Itu kita untuk melakukan adalah penanganan misalnya ekonomi kerakyatan, memberikan bantuan modal kepada masyarakat, para pedagang. Jangan sampai mereka ini kena penjol. Ya, saya pikir bisa. Kalau 5.000 kali 10 juta itu hampir 500 miliar. Gede Pak Ji. Wow, luar biasa kan gede. Padahal rumusnya sederhana ya. Sederhana saja, sederhana. Dikelola oleh lembaga. Lembaga independen. Ajak tuh aktivis semuanya untuk mengawasi. Kayaknya Pak JB lebih mumpuni nih kalau memimpin Banten. Oh, saya tidak berniat untuk memimpin Banten. Saya kalau niat 2015 saya nyalon. Saya tidak ada pikiran saya untuk menjadi gubernur, tidak ada. Saya ingin Banten ini maju, masyarakatnya pindah-pindah ke depan, ya kondusif, ketertiban masyarakat. Ajak olah kita, polisinya kita ajak, tentaranya kita ada, ya di Banten ini kan luar biasa. Ada Polda, ada Korem, ada Kopassus, ada 320, ada Cakra, ada Brimob. Kita ajak bersama-sama, karena ini NKRI. Ini sebagian NKRI yang perlu kita jaga, insya Allah. Pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Tergantung kepada pimpinannya. Oke Pak Haji. Oke? Oke, mantap. Terima kasih. Nah, Pak Haji, satu hal yang juga saya ingin konfirmasi berkaitan dengan persoalan pendidikan di Banten. Pak Haji punya catatan apa? Ya sekarang pendidikan itu dengan undang-undang misalnya adalah wajib belajar 9 tahun. Itu di wajib belajar 9 tahun, SMA, SLTA itu ditarik oleh provinsi. Ya. Ini tidak terurus.
Di mana salah satunya adalah keterlibatan pemerintah daerah tidak ada sekarang. Dulu waktu dikelola oleh kabupaten kota, itu masih ada keberpihakan dari pemerintah daerah. APBD daerah, kalau sekarang dengan adanya dikelola oleh provinsi, itu lepaskan. Satu itu. Yang kedua adalah dunia usaha. Saya sudah sampaikan kepada Pak Luhut, di mana lah Pak, ini tolong izin tidak semuanya harus ke pusat. Karena orang daerah sangat sulit kalau ke pusat. Ada beberapa izin itu harus diberikan kepada daerah, kabupaten, kota, provinsi dengan batasan tertentu. Supaya untuk memudahkan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kita hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi ada izin melalui OSS, gampang dicerna, tapi susah dilakukan. Kalau orang bilang, Pak, kalau misalnya ini orang punya lahan 5 hektar, 1 hektar, dia mengurus galian C. Susah kalau ke pusat. Iya kan? Ya, tinggal diberikan aja kewenangan. Untuk tumbuhnya ada. Dan daerah dilibatkan supaya ada tanggung jawab. Kabupaten kota dilibatkan supaya ada tanggung jawab. Oke? Keren. Konsepnya keren. Kalau catatan Pak Haji tentang korupsi di Banten seperti apa? Ya, kita kan ada korupsi kemarin adalah yang ditangguhkan oleh KPK. Ya. Ya. Ini kan kita tidak menghapus itu dari dulu gitu kan ya. Masalah apa? Masalah pendidikan saya juga kurang tahu. Karena saya tidak mencermati itu kan ya. Saya tidak mau adalah bahwa karena saya tidak ada waktu untuk berpikir itu. Tapi yang jelas bagaimana masyarakat ini kehidupannya bisa ada perhatian dari pemerintah. Ya, dari orang-orang yang memiliki kelebihan hartanya. Ya. Jangan sampai masyarakat kita ini, Banten ini terpuruk ke depan. Karena tujuan kita daripada provinsi ingin mencerdaskan, mensejahterakan orang Banten. APBD Banten ini kan sekarang 16 triliun. Kalau dari catatan ya, itu kan 16 triliun, itu luar biasa. Ya. Nah, Pak, dari apa yang sudah diuraikan, kira-kira kriteria yang paling signifikan untuk pemimpin Banten ke depan, apa yang harus? Itu bukan kewenangan saya. Saya tidak berpikir itu. Karena kalau saya bicara ke situ, nanti disangkanya Pak Jayabaya ini menjadi gubernur. Ya, saya tidak. Itu silakan kepada masyarakat. Di mana ada seorang figur itu pertama punya niat untuk membangun Banten, kedua ada rekomendasi partai politik, ya. Yang ketiganya harus berusaha komitmen sesuai dengan rencana. Dan ajaklah para pejuang-pejuang Banten, tokoh-tokoh Banten ini untuk membangun Banten. Nah, ini kalau sudah membangun Banten, prediksi Bapak, kira-kira perubahan yang lebih baik untuk Banten ke depan, bagaimana transformasi yang harus dilakukan? Ya tentunya adalah kita harus mengajak potensi yang Banten untuk mendapatkan pemikirannya. Banten ini punya kelebihan. Pertama, Banten lintas Sumatera Jawa. Banten dengan ada perbatasan dengan ibu kota, ya, dengan DKI, gitu kan. Tentunya potensi ini yang kita bisa manfaatkan. Yang ketiganya lah kita punya presiden gila pembangunan untuk kepentingan rakyat. Coba kita komunikasi kepada Bapak Jokowi, ya. Kita misalnya bikin pasar induk di antara Serang, Tangerang. Biar barang dari Sumatera tidak perlu ke Jakarta, datang ke situ. Pasar induk di situ. Ya kan? Kita mengajak orang-orang Banten untuk usaha di situ. Sampahnya kita bisa dijadikan pupuk untuk kepentingan pupuk organik dalam menjaga ketahanan pangan di Banten. Contoh itu. Yang kedua kurang gimana coba? Pak Jokowi ini ke Banten gitu kan. Proyek strategis nasional itu paling banyak di Banten. Walaupun kita orang Banten hanya 47% milih Pak Jokowi. Saya sangat terima kasih kepada Pak Jokowi. Adanya tol Serang Panimbang luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi kita hormat kepada Pak Jokowi. Ya kalau bisa Pak Jokowi diperpanjang lah 2 tahun 3 tahun gitu kan ya. Supaya Banten ada waktu kesempatan 3 tahun 4 tahun untuk membangun Banten. Kita tidak boleh sekarang egaliter bahwa kita inilah harus pilih siapa. Kita pilih orang yang memang punya kepedulian. Ya.
Sekarang di Banten itu kan Soekarno-Hatta ada, Waduk Karya, Tol Serang Panimbang, Bendungan Cidageula, ya. Iya kan ya? Itu kan Pak Jokowi, kita terima kasih. Oke? Nah, Pak, kalau yang 3 periode belum oke nih, Pak. Iya, bukan 3 periode, ya, bukan 3 periode. Perpanjangan, gitu kan ya. Bukan 3 periode, 3 periode tidak akan bisa. Oke. Karena kita dalam kondisi kalau memang ini COVID tidak selesai, ekonomi tidak tumbuh. Boleh-boleh saja kan, pemikiran seseorang. Boleh, Pak. Oke. Ya, makasih, Iksan. Pak Haji, ini masih banyak pertanyaan ini, Pak Haji. Ya. Jadi kalau melihat pola pikir Pak Haji ini kan, banyak kristalisasi yang bisa diangkat gitu. Nah, persoalannya Pak Haji, periodisasi dari kepemimpinan di Banten ini kan masih belum berpihak pada masyarakat. Iya. Nah, penguatan ini mesti dari mana? Apakah dari partai, apa dari? Ya, pendidikan politik kan dari partai. Tapi masyarakat juga punya ilustrasi. Makanya ke depan kembali lagi kepada masyarakat Banten, siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin ke depan dengan harapan sesuai dengan harapan masyarakat Banten. Nah, kalau gitu terakhir Pak Haji, kembali pada tema awal, pada persoalan gubernur versus buruh, begitu. Kan ada formulasi yang Pak Haji sudah bilang sebetulnya ini mudah diselesaikan, membangun komunikasi. Iya. Nah, dengan berlarut-larutnya persoalan ini, Bapak melihat ini persoalan karakter kepemimpinan, ketidakmampuan, atau memang ada desain lain? Saya pikir di akhir tahun kita 2021 ini, di mana yang krusial itu masalah pendudukan, ini tinggal kembali kepada jiwa Pak Wahidnya. Saya sampaikan tadi di awal, manusia tidak sempurna semuanya. Yang krusial bisa selesai. Hari ini bisa selesai kalau mau. Hari ini bisa selesai? Bisa selesai kalau mau. Pak Wahidin tinggal mengundang Perkopinda, undang itu para buruh, sepakat menutup kita di akhir tahun. Bahwa persoalan ini sudah selesai. Tidak akan diperpanjang semuanya. Tanda tangan tuh. Pak Wahidin menantangan, para perwakilan buruh, udah selesai. Yang penting Banten ini aman, kondusif. Udah itu. Ya kenaikan buruh kalau misalnya, kenaikan buruh misalnya 5%, ya kasihlah 2%. Apa sih? Masa sekarang dari berapa buruh di Banten rata-rata 3,6 ya? Iya kan? Kalau 2% kan 70.000 satu bulan. Ya hitung-hitung kita adalah sedekah bagi para buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jangan 5%, kalau 5% terlalu gede. Hanya 7.000 kenaikannya. 7.000 perak kalau 2% itu. Iya kan? Iya. Hah? 7.000 kan ya? Enggak, kalau 3,6 itu kan 2% cuma 7.000. 7.000 doang gitu. Yang dituntut mereka lah 70.000 kan? 5 kali 36, 150.000. Cuma 7.000. Apa sih uang 7.000? Gitu. Betul. Oke, sahabat. Banyak yang bisa kita ambil dan tetap semangat memasuki tahun baru 2022. Kami mengucapkan terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir karena kami masih butuh banyak pemasukan, pengalaman dan hal-hal lain yang inspiratif dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.